Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya admin sebagai penulisnya juga di channel Cerpen DWS. Duh, ternyata capek ya jadi ibu rumah tangga. Nggak kebayang dulu waktu ibu masih ada betapa capeknya beliau ngurus kami semua. Lebih parahnya lagi kami suka nggak nurut dengan kemauan beliau. Ya, aku baru saja selesai beberes rumah, merapikan yang harus dirapikan. Jangan harap rumah bisa rapi sendiri kalau ada laki-laki yang tinggal di dalamnya. Tapi ya bagaimanapun juga, tanpa mereka kami kaum Hawa yang lemah ini tidak akan bisa juga hidup sendiri. Mereka pun pasti juga begitu, yang intinya saling bertengkar. Kamu jadi jalan sama adik kamu hari ini? Tanya ayahku yang membuyarkan lamunanku. Aku sedang berada di balkon lantai 2 rumahku. Rumahku ini posisinya berada di pinggiran kota dan daerahnya masih cukup hijau. Jadi kalau hari Sabtu atau Minggu pagi seperti ini aku sering duduk-duduk di balkon. Ayahku pensiun sudah hampir 1 tahun ini. Tidak rasa beliau sudah semakin tua. Kalau melihat wajahnya kadang aku sudah sedih, campur haru. Sosoknya benar-benar menjadi pengayom dan pelindung untuk satu keluarga. Tanggung jawab dan dedikasinya untuk keluarga tidak perlu diragukan lagi. Dan sekarang beliau sudah semakin tua. Untungnya anaknya yang masih perlu ditanggung tinggal Arya saja. Yang mana sekarang gantian aku dan Mas Raka yang menanggungnya. Meskipun sudah semakin tua, namun kalau aku perhatikan ayah masih cukup tegap. Kadang kalau sehabis olahraga pagi misalnya saat bajunya masih baya oleh keringat, aku suka memperhatikannya. Perutnya juga masih rata. Beruntung sekali dulu ibu bisa mendapatkan pasangan hidup seperti ayah. Entah kenapa kadang-kadang aku suka memikirkan ayahku sendiri. Sebelum lanjut teman-teman, subscribe dulu ya. Nah, subscribe itu gratis biar channel ini semakin meningkat. Iya ya, tuh anaknya lagi Cindy nyuruh mau nyuci mobil. Ayah beneran gak mau ikut? Tanyaku balik. Kapan-kapan aja, kalian pasti akan lama. Ayah kan udah tua, balasnya sambil bergurau. Balasku sambil merangkul lengan kanannya. Tak lupa aku juga menyandarkan kepalaku di bahu kanannya. Dalam hati semoga saja jodohku kelak bisa seperti ayah ini. Ayah itu sudah tua, sebentar lagi kamu atau Raka pasti akan berkeluarga sendiri. Terus beberapa tahun lagi Arya, terus ayah punya cucu, terus ayah nanti. Kok ayah ngomongnya gitu sih? Sampai kapanpun Cindy, Arya sama Mas Raka bakalan terus sama ayah kok nggak akan pernah tinggalin ayah. Balasku sambil semakin mengeratkan pelukanku pada lengannya. Ayah mengucapkan kalimat itu. Sedih sekali rasanya. Aku langsung memeluk ayah dengan erat. Kupeluk ia dengan kuat-kuat. Kusandarkan kepalaku. Ayah lalu mengusap punggung dan rambutku pelan. Kenapa menangis? Tanyanya. Aku hanya menggeleng dan tangisku justru malah semakin deras. Sudah. Kamu tahu hal apa yang paling membuat seorang ayah sedih? Tanyanya lagi. Dan hanya menggelengkan kepala. Saat ayah melihat anak gadisnya menangis, seorang ayah akan merasa sangat sedih. Jangan nangis lagi ya, ucap beliau. Aku hanya menganggukkan kepala. Tidak berselang lama setelah itu, ayah lalu mencium keningku. Sungguh aku benar-benar terharu. Aku benci dengan diriku sendiri yang selalu cengeng saat berada di situasi seperti ini. Pokoknya Cindy gak akan tinggalin ayah, ucapku sambil membenamkan kembali kepalaku. Intinya seperti itu. Baiklah teman-teman ya, bantu subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis. Yang sudah melakukannya saya ucapkan terima kasih. Serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Follow juga Instagram kami di alpratama44. Mari kita lanjut. Kalau nggak mau, tanya ayah. Harus mau. Kalau tetap nggak mau, Cindy nggak jadi nikah aja. Cindy ikut ayah aja. Cindy maunya sama ayah terus. Pokoknya harus sama ayah. Sampai kapanpun sama ayah. Sampai ayahnya yang pergi meninggalkan Cindy. Rasanya segala kegelisahan dan kegundahan yang aku rasakan tadi melebur bersama dengan angin pagi yang menerpaku. Rasanya plong seolah tidak ada beban lagi. Ya iya, kamu memang anak ayah yang paling cantik dan paling sayang sama ayah, ucapnya. Iyalah, paling cantik kan anak gadisnya cuma satu. Protesku sambil memukulnya. Mau tidak mau aku tersenyum lalu mengusap air mataku sendiri. Pastinya akan malu dalam kondisi seperti ini, tapi aku justru malah senang sekali dengan ayahku ini. Tanpa kusadari, aku pun juga merasa senang. Rasanya sungguh nyaman sekali berada di posisi seperti ini dengan
dengan ayah. Aku membayangkan kembali betapa beruntungnya almarhumah ibu. Tanpa bisa kutolak sebuah perasaan aneh menjalar. Kurasakan wajahku menghangat dan aku yakin pasti sudah memerah. Entah karena apa. Ya udah kamu siap-siap dulu sana. Itu kayaknya adek kamu udah siap. Pulangnya jangan lupa bawa oleh-oleh ya. Ucap ayah yang membuyarkan lamunanku. Seketika itu aku sadar. Iya ya, iya sini siap-siap dulu. Siap oleh-oleh pasti nggak akan lupa. Begitu balasku. Aku lalu turun dengan wajah yang masih memerah. Tanpa sepengetahuan ayah, aku meninggalkannya. Masih dengan senyum yang tersungging dari wajahku. Namun entah kenapa, kali ini aku merasakan getaran-getaran yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Getaran yang mampu menyentuh kalbu yang paling dalam. Hei, malah bengong, ucapku pada Arya sambil melambaikan tangan. Aku baru saja keluar dari kamar sedangkan Arya menungguku di ruang tamu. Kami baru akan berangkat sekarang pukul 10, jadi nanti tidak lama setelah sampai di mall waktunya makan siang. Sayang bioskop belum buka, jadinya ya hiburan di mall sekarang. Hanya sebatas itu. Mbak Cindy cantik banget, balas Arya sambil terus memandangiku. Aku bukannya malu, malah justru melengkak-lenggokkan badanku yang terbalut dress selutut itu. Mbaknya siapa dulu? Udah siap, yuk jalan. Begitu ajakku. Arya langsung bangun dan menghampiriku. Dia berdiri di sampingku dan seolah memberikan lengan kirinya untuk aku rangkul layaknya pangeran yang menjemput tuan putrinya. Ada-ada aja adikku ini, tapi aku mengikuti kemauannya. Dari ruang tamu sampai ke mobil kami berdua berjalan bersama sambil aku merangkul lengan kirinya. Bahkan ketika sampai di mobil, ini anak so sweet banget sih. Aku pun tersenyum kepadanya. Sebelum naik mobil, kami pun berangkat. Seperti yang aku bilang sebelumnya, rumahku ini lumayan jauh dari pusat kota, namun karena ada tol, akses ke pusat kota jadi lebih mudah. Sepanjang perjalanan kami isi dengan obrolan ringan sambil mendengarkan musik dari radio. Sudah berapa lama ya aku tidak jalan berdua dengan seorang cowok. Dari aku batal nikah aja sudah 1 bulan. Dari sebelum itu juga sudah agak lama tidak jalan berdua seperti ini karena sibuk nyiapin pernikahan. Taunya batal. Untung punya adik laki-laki yang nggak mau jalan sama kakak perempuannya. Jadi di saat aku masih agak trauma untuk memulai kehidupan baru lagi, setidaknya ada adikku ini yang mau menemaniku kemana-mana. Tiba di mall, aku dan Arya memutuskan untuk makan terlebih dahulu supaya nanti punya cukup tenaga saat belanja. Pilihan kami jatuh pada restoran yang cukup mewah. Karena situasi pandemi yang belum berakhir seperti ini, suasana mall masih sangat sepi. Termasuk restoran ini. Aku dan Arya memilih untuk duduk di salah satu sudut restoran. Aku duduk terlebih dahulu lalu Arya mengikuti di sebelah kananku. Sebelumnya aku pikir dia akan duduk di depanku. Anak ini sepertinya nggak mau jauh-jauh dari kakaknya. Setelah aku perhatikan ke sekitar, posisi kami berdua ternyata benar-benar di sudut restoran. Kami lalu memesan makanan setelah was-was. Mas-mas waitersnya menghampiri. Tadi pagi Mbak Cindy nangis sambil peluk-peluk ayah. Kenapa? Tanya Arya tiba-tiba. Kamu lihat? Tanyaku balik. Iya kan kelihatan pas Arya lagi nyuci mobil. Kenapa sih Mbak? Lagi ada masalah lagi. Ada yang nyakitin Mbak lagi. Sini kasih tahu aja ke Arya biar Arya kasih pelajaran. Balas Arya sambil mengepalkan tangannya. Ini anak emosian juga, tapi nggak apa-apa sih. Aku jadi dilindungi banget jadinya. Oh iya, sebagai informasi, para cowok di keluargaku postur tubuhnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Arya dan Mas Raka mungkin ada kali 180 tingginya. Kalau ayah sedikit di bawahnya, almarhum ibu paling kecil. Nah, kalau aku di antara mereka semua. Nah enggak, itu tadi ayah tiba-tiba bahas bentar lagi Mbak sama Mas Raka pasti punya keluarga sendiri. Lalu kamu terus ayah bilang nanti tinggal ayah sendiri, siapa yang nggak sedih coba? Oh gitu, iya sih pasti. Terus Mbak balas gimana? Ya Mbak bilang aja meskipun sudah nikah nanti Mbak sama suami, Mbak masih akan tinggal sama ayah gitu. Emang sudah ada calon lagi ya Mbak? Ya belum, itu seandainya aja adikku sayang yang paling ganteng, balasku sambil mencubit pipinya pelan. Kirain kalau iya kan cepet aman, belum lah. Mbak malah ngerasa masih pengen sendiri dulu. Mungkin hikmah dibalik cobaan yang Mbak dapat kemarin adalah Mbak belum siap. Kirain kalau iya kan cepet aman. Balasnya dengan nada cemberut. Aku lalu menarik tangan kirinya hingga ia mendekat. Aku mencium pipi kirinya. Wajahnya yang tadi cemberut langsung berseri lagi. Dasar cowok. Kalau udah kena cium aja langsung senyum-senyum. Tapi aku juga sih yang kerajinan nyiumin adik laki-lakiku ini. Pantas akhir-akhir ini kalau ada perhatiin, Mbak sini jadi lebih sering nyiumin kita bertiga. Mau nolak atau keberatan? Enggak, kalau perlu ditambah malah porsinya. Hahaha. Jadi begitulah teman-teman ya, sebelum kita akhiri video ini, saya ingatin buat teman-teman, bantu tekan tombol subscribe
lalu like video ini, serta share ke sosial media teman-teman. Aktifkan loncengnya juga, agar sering mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload cerita-cerita baru di channel ini. Jika sudah, saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Cowok lah, kok takut? Mungkin Arya ini adalah arti sebenarnya dari istilah perfect boy. Cowok yang terlalu baik itu nggak perfect juga kali. Oh, jadi harus ada nakalnya sedikit ya? Contohnya? Contoh paling sederhana, kalau lagi jalan cowok berdua, gini jangan pasif kalau jadi cowok. Maksudnya? Duh, kamu itu apa polos sih? Gini loh maksudnya adikku sayang. Menarik tangan kirinya dan menggenggamnya ke tangan kananku. Oh, I see, seperti ini juga mbak. Tangannya sambil merentangkan tangannya melewat belakang leherku. Tangannya itu lalu merangkup bahu kiriku dan menariknya hingga aku sekarang menyandar ke samping. Aku tersipu malu diperlakukan seperti ini. Aku menolak tapi jiwaku tidak kuasa. Perlakuannya sejak dari rumah hingga saat ini membuat momen ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Bagi yang tidak mengenal kami, sudah pasti kami ini dikira sepasang kekasih atau bahkan mungkin dikira sepasang suami istri. Makin meleleh aja nih, lagi-lagi aku hanya bisa mengangguk sambil tersenyum.